Selamat datang bagi Pak Rubianto MM selaku dosen Sanata Dharma serta teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video pembahasan mari selektif dalam investasi saham dengan memperhatikan strategi pemilihannya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Michael Dries dengan nomor induk mahasiswa 2022-14036 dari kelas manajemen A. Pada kesempatan kali ini, saya sudah menyusun video agar mudah dipahami serta dapat diterima untuk para penonton. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas lebih lanjut, pertama-tama kita harus tahu dulu pengertian dari saham itu sendiri. Saya sampai bertanya pada Mbah Google dan keluar berbagai pengertian dari para ahli, mulai dari Fahmi, Tandelilin, Hermonisi, serta para ahli yang lainnya. Itu dapat diambil kesimpulan bahwa saham dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh pemegang saham terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi dalam pemilik dan pengawasan. Oke, nah untuk kali ini akan masuk dalam topik pembahasannya, yaitu strategi dalam investasi saham itu dibagi menjadi dua strategi, yaitu strategi pasif dan strategi aktif. Nah, saya akan membahas yang pertama itu dimulai dari strategi aktif terlebih dahulu. Strategi aktif adalah strategi di mana investor aktif dalam menyeleksi saham sesuai dengan berbagai informasi dan melakukan analisa pergerakan harga saham. Tujuan dari strategi ini menghasilkan imbal hasil melebihi rata-rata return pasar. Dalam strategi aktif terdapat 3 strategi yang biasanya digunakan investor dalam menjalankan strategi aktif portofolio saham, yaitu yang pertama adalah pemilihan saham, yang kedua ada rotasi sektor, dan yang ketiga ada strategi momentum harga. Nah, poin yang pertama yaitu pemilihan saham. Pemilihan saham dilakukan oleh para investor berdasarkan analisis dan kemungkinan memilih saham berdasarkan risk and return terbaik berdasarkan analisis dan hitungan rasio P/E dan juga PBV. Pada poin yang kedua yaitu rotasi sektor saham. Para investor mesti rajin memperbarui berbagai analisis sesuai dengan informasi maupun data fundamental terkini. Pada poin yang ketiga yaitu strategi momentum. Harga saham biasanya menggambarkan kinerja emiten. Umumnya pada saat pasar saham tengah bullish, emiten biasa menghasilkan performa yang bagus ketika laporan keuangan dirilis. Nah, pada poin yang kedua yaitu strategi pasif. Strategi pasif sendiri itu memiliki arti sebagai strategi di mana investor biasanya bersifat pasif dalam hal membeli atau menjual saham. Dalam konsep pasar efisiensi dikatakan bahwa jika pasar benar-benar efisien, tidak akan ada satu investor pun yang bisa memperoleh return abnormal di atas return pasar. Strategi yang dipakai dalam strategi pasif portofolio saham itu meliputi
strategi beli dan simpan atau buy and hold strategi, dan strategi mengikuti indeks atau indexing strategi. Strategi beli dan simpan atau buy and hold strategi itu merupakan analisa beberapa emiten dengan rinci sesuai dengan kinerja fundamental maupun data laporan keuangan. Kemudian investor menentukan saham mana saja yang dianggap bagus, yang berpeluang menghasilkan profit yang optimal. Yang poin kedua yaitu strategi mengikuti indeks atau indexing strategi. Untuk strategi yang satu ini dijalankan dengan mengikuti fluktuasi indeks harga. Investor membuat diferensiasi portofolio dalam beberapa jenis saham pada satu indeks tertentu. Nah, setelah kita mengetahui dari strategi aktif dan pasif itu sendiri, dapat disimpulkan yaitu strategi portofolio saham pasif itu biasanya menghasilkan pengembalian profit yang kira-kira sama dengan pengembalian yang dicapai pasar. Kenyataan tersebut disebabkan karena strategi portofolio saham pasif, investor mengutamakan untuk mengambil saham sesuai dengan pergerakan indeks tertentu. Dengan begitu, investor pun mungkin saja akan ketinggalan beberapa momentum bagus yang dapat berpeluang memperoleh abnormal return positif ketika berlangsung kenaikan harga saham yang lumayan tinggi kala terjadi sentimen positif. Berbeda dengan strategi portofolio saham yang aktif, yang mana investor biasanya lebih aktif dalam menentukan jenis saham yang dapat menghasilkan return yang optimal, melebihi pengembalian pasar. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah tutur kata, maaf. Terima kasih.